Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat ya pastinya. Perkenalkan, saya Bu Wahyu ini sebagai moderator ya. Di samping saya ada pemateri namanya Bu Oki. Nah, hari ini kalian akan mendapatkan materi yang pertama tentang wawasan wiyata mandala. Nah, sebelumnya ada sebuah pantun. Ayah kerja terus antar anak. Ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Nah, langsung saja untuk pematerinya Bu Oki, silahkan untuk menjelaskan tentang wawasan wiyata mandala. Terima kasih untuk Ibu Wahyu selaku moderator dari materi wawasan wiyata mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak peserta didik baru, saya ucapkan selamat kalian telah diterima di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Tetap semangat ya dalam mengikuti MOPDB ini, meskipun kita laksanakan dalam kondisi daring atau secara online. Nah, untuk itu kalian tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan ya di era pandemi ini. Nah, sudah, langsung saja kita ke materi. Nah, anak-anak, jadi materi wawasan wiyata mandala ini jadi ada berasal dari 3 kata ya. Jadi berasal dari kata wawasan ya. Kemudian ada wiyata dan ada mandala. Nah, apa sih wawasan itu? Jadi, wawasan itu secara bahasa itu artinya adalah pandangan atau tinjauan atau cara kita melihat atau memandang. Nah, sementara wiyata itu adalah pendidikan. Jadi bisa diartikan sebagai pendidikan atau tempat belajar ya, jadi itu. Kemudian mandala. Nah, mandala itu secara bahasa artinya adalah lingkungan atau ekosistem atau suatu lingkaran daerah. Nah, sehingga dari 3 kata ini bisa kita simpulkan ya. Nah, jadi apa sih wawasan wiyata mandala? Jadi cara kita memandang sekolah itu sebagai suatu ekosistem atau lingkungan pendidikan dan pembelajaran ya. Jadi saya ulangi lagi, wawasan wiyata mandala itu adalah cara memandang sekolah itu sebagai suatu ekosistem atau lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian karena sekolah ini sebagai lingkungan pendidikan, maka dia punya kewajiban untuk mengemban misi pendidikan ya. Nah, sekolah ini sebagai lingkungan pendidikan anak-anak ya. Jadi dia punya misi. Nah, misinya apa? Yaitu misi mengemban pendidikan. Nah, untuk itu dia mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran atau proses pendidikan. Nah, sehingga di situ sekolah itu menjadi suri tauladan. Kenapa kok dia bisa menjadi suri tauladan? Karena tadi misinya yaitu misi mengemban pendidikan, menyelenggarakan pendidikan, baik itu pendidikan karakter, pendidikan moral ya. Nah, jadi dia mempunyai nilai-nilai positif yang bisa dijadikan suri tauladan dalam masyarakat. Jadi itu ya anak-anak. Nah, kemudian sebagai lingkungan pendidikan ya, sekolah itu punya beberapa komponen untuk bisa dikategorikan dia memenuhi persyaratan wawasan wiyata mandala. Nah, apa saja kriteria yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah pasti dia harus punya sarana prasarana yang baik. Nah, kemudian yang kedua memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional ya. Baik itu Bapak Ibu guru, petugas TU ya, tukang kebun, semuanya itu adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang ketiga adalah terciptanya lingkungan aman, tertib dan bersih ya. Jadi harus tercipta lingkungan aman ya untuk bisa melaksanakan misi
pendidikan tadi. Nah, yang selanjutnya adalah partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Jadi ada juga peran masyarakat yang mendukung dalam mengemban misi pendidikan ini, ya. Yang selanjutnya yaitu hubungan yang harmonis antara guru, kemudian siswa, kemudian wali murid, ya. Jadi itu harus terbentuk hubungan yang harmonis. Kemudian seluruh warga sekolah harus memiliki semangat juang untuk memajukan dari pendidikan tersebut, ya. Semua warga sekolah berarti kan Bapak Ibu guru, kemudian pegawai TU, kemudian tukang kebun, siswa, wali murid, semuanya harus punya visi yang sama, yaitu untuk memajukan pendidikan di lingkungan sekolah tersebut, ya. Nah, kemudian ada 5 komponen penting, ya, dalam Wiyata Mandala itu ada 5 komponen penting sebagai subjek. Nah, sebagai subjek ini berarti sebagai pelakunya siapa saja? Yang pertama adalah kepala sekolah. Jadi harus ada kepala sekolah di sini sebagai leader atau sebagai pemimpinnya. Dan yang kedua adalah guru. Nah, guru ini dia sebagai pendidik, ya. Kemudian ada sivitas akademika yang ketiga. Nah, sivitas akademika itu siapa saja? Bisa meliputi tenaga kependidikan. Contohnya apa? TU, kemudian karyawan, kemudian tukang kebun. Nah, itu adalah sivitas akademika. Dan selanjutnya adalah murid, ya. Jadi murid ini dia juga salah satu komponen penting dari yang namanya Wiyata Mandala, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masyarakat sekitar. Jadi 5 tadi itu adalah subjek penting atau komponen penting dalam menunjang Wiyata Mandala atau pendidikan di sekolah, ya. Jadi itu. Nah, dari 5 subjek tadi, 5 pemeran tadi itu dia masing-masing punya peran, ya. Nah, sekarang yang kepala sekolah dulu, ya. Nah, jadi kepala sekolah ini dia punya peran berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di dalam suatu sekolah. Jadi dia yang bertanggung jawab. Nah, kemudian setiap sekolah itu pasti punya program. Nah, jadi kepala sekolah ini wajib melaksanakan program-program sekolah yang telah disusun bersama komite sekolah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini dia adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah. Jadi misalkan contohnya apa? Rapat bersama wali murid, kemudian rapat bersama siapa? Misalkan ketua OSIS. Kalau di dalam SMA Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu kita mengenal IPM, ya, itu sebutan lain untuk OSIS. Nah, itu misalkan rapat untuk musyawarah mengambil suatu keputusan bersama dengan IPM. Itu salah satu adalah peran dari kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah menertibkan lingkungan sekolah, ya. Jadi itu adalah menertibkan lingkungan sekolah itu wajib, nah, untuk terbentuk suasana yang harmonis. Kemudian mengadakan rapat koordinasi baik secara insidentil, intern, ya, antara guru, wali murid dan siswa. Jadi itu adalah peran dari kepala sekolah. Nah, sekarang subjek yang kedua. Tadi kan ada kepala sekolah, guru, sivitas akademika, murid dan masyarakat. Nah, tadi kepala sekolah sudah. Sekarang subjek yang kedua yaitu adalah guru. Nah, guru di sini dia punya peran. Nah, jadi guru itu wajib menjunjung tinggi martabat dan citranya, ya, baik itu tingkah laku, tabiatnya dia, karena dia apa? Sebagai public figure atau sebagai contoh dari siswa tersebut, ya. Nah, kemudian peran yang kedua yaitu menjadi tauladan di masyarakat. Ya, kembali tadi karena dia sebagai public figure harus menciptakan citra yang baik untuk bisa dijadikan sebagai suri tauladan di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada istilah guru, istilah Jawa itu kalau kalian mendengar
guru digugu dan ditiru. Artinya dia dipercaya oleh warga, nah dipercaya oleh dirinya sendiri bahwa saya ini bisa menjadi panutan ya, digugu dan ditiru. Nah, kemudian peran yang selanjutnya, jadi guru itu dia harus bisa menjadi pemimpin ya, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah dia bisa menjadi pemimpin. Jadi itu adalah keempat dari peran guru ya. Nah, sekarang subjek yang ketiga. Siapa subjek yang ketiga? Yaitu Civitas Academica. Nah, jadi subjek yang ketiga adalah Civitas Academica. Nah, Civitas Academica ini dia punya peran. Nah, yang pertama adalah TU atau tenaga tata usaha. Nah, dia punya peran untuk menyediakan ya segala macam bentuk administrasi yang ada di dalam sekolah ya. Kemudian yang kedua ada tukang kebun. Nah, itu pasti kita butuh peran mereka ya untuk menjaga kebersihan. Tapi tidak hanya tukang kebun saja, kalian juga punya kewajiban ya, seluruh warga sekolah punya kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian dari lingkungan sekolah ya. Jadi itu. Nah, kemudian subjek yang keempat yaitu murid ya. Jadi kalian ini dia sebagai subjeknya wawasan Wiyata Mandala ya. Jadi kalian juga punya peran untuk melangsungkan Wiyata Mandala itu agar terlaksana dengan baik. Nah, apa saja yang pertama? Yang pertama, kalian pasti tentunya harus mentaati seluruh aturan yang ada di dalam sekolah. Jadi itu adalah peran dari seorang murid ya. Nah, yang kedua, kalian harus menghormati ya Bapak Ibu guru, kemudian orang tua ya, selaku orang tua kalian di sekolah. Jadi kalian harus menciptakan rasa hormat, sopan dan santun terhadap Bapak Ibu guru sebagai pengganti orang tua kalian di sekolah. Nah, tidak hanya Bapak Ibu guru, kalian juga harus punya rasa sopan atau empati terhadap orang yang lebih tua. Misalkan pegawai TU, kemudian tukang kebun. Nah, kemudian teman pun juga kalian harus bisa bersikap sopan dan santun ya. Jadi itu adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh seorang siswa ya. Jadi itu. Nah, kemudian peran kalian yang ketiga adalah pasti belajar ya. Nah, jadi tujuan kalian sekolah itu kan apa? Belajar. Nah, itu adalah peran kalian, belajar dan menyesuaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian peran kalian yang selanjutnya adalah menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Baik itu di dalam sekolah, di luar sekolah, kalian wajib menjaga nama baik kalian, menjaga nama baik keluarga, dan menjaga nama baik sekolah ya. Nah, kemudian kalian juga punya tugas yang tidak kalah penting, yaitu menjaga fasilitas, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Nah, kalau daring gimana? Nah, kan nggak menggunakan fasilitas sekolah. Nah, kalau daring ya tetap kalian harus punya tanggung jawab untuk menjaga fasilitas sekolah yang diberikan oleh orang tua kalian. Nah, contohnya gadget. Nah, cukup gadget itu kalau untuk saat pandemi ini ya gunakan sesuai dengan porsinya ya. Kalau untuk digunakan pembelajaran ya digunakan untuk pembelajaran ya. Jadi itu salah satu bentuk menjaga fasilitas pembelajaran ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perannya turut serta dalam menjaga keamanan sekolah ya. Jadi diingat-ingat ya anak-anak. Jadi itu kalian punya peran tadi sebagai subjek pendukung wawasan Wiyata Mandala. Nah, setelah itu subjek yang selanjutnya adalah masyarakat. Nah, jadi masyarakat ini juga harus mendukung Wiyata Mandala atau program pendidikan yang ada di sekolah. Nah, bagaimana perannya? Jadi perannya ini dia adalah mendukung program dan kebijakan sekolah. Nah, masyarakat ini bisa dari wali murid,
bisa dari lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, kemudian, yang kedua, karena sekolah ini penyedia jasa, maka masyarakat ini berhak untuk memberikan saran dan kritik untuk kemajuan proses pembelajaran. Nah, itu adalah saran dari masyarakat itu dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Wiyata Mandala atau lingkungan sekolah tadi, ya. Selanjutnya, peran yang ketiga yaitu mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, misalnya apa? Misalkan ada suatu LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang ingin bekerja sama dengan sekolah. Nah, boleh itu peran dari masyarakat juga. Nah, nanti bisa bekerja sama dengan komite sekolah, dengan humas. Nah, itu adalah peran dari masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Jadi semua komponen yang berperan yang mendukung Wiyata Mandala itu punya fungsi dan tugas yang sama, yaitu ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, ya. Jadi itu adalah peran dari 5 subjek wawasan Wiyata Mandala, ya. Jadi itu. Nah, sebagai sekolah ini sebagai kawasan Wiyata Mandala, maka dia harus menciptakan 10K. Jadi dalam dunia pendidikan itu ada istilah yang disebut sebagai 10K. Nah, yang pertama itu apa? Keamanan, ya. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Yang keempat adalah kerindangan. Yang kelima adalah kebersihan. Yang keenam keindahan. Yang ketujuh adalah kelestarian, dan yang kedelapan ketertiban, kemudian kesembilan adalah kesehatan, dan yang ke-10 adalah keteladanan. Apabila kita sudah bisa menciptakan 10K tersebut, maka akan terbentuk wawasan Wiyata Mandala yang harmonis, ya. Jadi itu. Nah, kemudian karena sekolah ini sebagai tempatnya untuk melangsungkan pendidikan, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di sekolah. Nah, apa saja? Yang pertama pasti jelas adalah kriminalitas. Jadi tidak dibenarkan sama sekali kriminalitas itu terjadi di dalam sekolah. Kemudian yaitu tempatnya kampanye atau propaganda politik, ya. Jadi itu bukan tempatnya untuk kampanye. Jadi sekolah bukan tempat untuk kampanye politik, ya. Kalau kampanye untuk IPM, OSIS nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau untuk partai politik itu tidak dibenarkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah tempat penyebaran aliran yang menyimpang, ya. Jadi itu tidak dibenarkan, ya, tidak diperbolehkan di dalam lingkungan sekolah. Yang keempat adalah syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya adalah promosi penjualan produk yang tidak berhubungan dengan pendidikan, ya. Jadi itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa mengganggu kelangsungan proses pendidikan yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut, ya. Nah, untuk melaksanaan mekanisme Wiyata Mandala itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap preventif atau pencegahan. Nah, apa yang dicegah di sini? Yaitu supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang mengganggu keharmonisan dari wawasan Wiyata Mandala, ya. Jadi itu. Nah, apa saja tahap preventifnya? Yang pertama yaitu memelihara sekolah melalui 10K. Jadi yang sudah saya sebutkan, ya. Jadi kalau itu sudah dilaksanakan, maka Wiyata Mandala yang ada di sekolah ini akan terjadi secara harmonis, ya. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, ya.
Kemudian yang ketiga yaitu membentuk jaringan pengawasan atau razia. Nah, itu biasanya bisa dilakukan oleh kesiswaan ya, untuk melakukan razia apa supaya tidak terjadi penyalahgunaan atau menghindari hal-hal yang negatif ya di dalam lingkungan pendidikan. Nah, kemudian yang keempat yaitu menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MOS atau pada saat ini kita sebut dengan MOPDB ya. Jadi sudah nggak ada lagi perpeloncoan ya. Kalau dulu kan identik seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang masa orientasi itu diisi dengan pemberian materi-materi penguatan yang bisa bermanfaat, yang untuk bekal dari siswa tersebut ya masuk di sekolah tadi ya. Kemudian mengisi jam-jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler supaya tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan ketika tidak ada Bapak Ibu guru, karena tidak ada pembinaan dari Bapak Ibu guru ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang keenam yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat sekolah sampai sekolah itu berakhir ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap represif. Tahap represif ini jika di dalam sekolah itu terjadi suatu permasalahan. Yang tadi kan preventif, pencegahan. Nah, kalau pencegahannya ini dicegah tidak bisa sehingga timbul masalah, maka ada tahap yang disebut sebagai tahap represif ya. Nah, apa saja tahap represif ini? Nah, jika ada masalah, yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan ya. Jadi itu. Dan yang kedua ya, kemudian menetralisir isu negatif yang berkembang baik di lingkungan sekolah ya maupun di sekitarnya ya. Kemudian jika ada kriminalitas, jika terjadi kriminalitas, maka berkoordinasi dengan pihak keamanan. Nah, contohnya apa? Misalkan kepolisian. Nah, kemudian penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Jadi itu tadi ya, tahap represif ya. Dan yang kelima yaitu mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian yang keenam adalah memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi setiap sekolah itu punya tata tertib. Nah, nanti kalau ada permasalahan atau terjadi permasalahan, nanti sanksinya berdasarkan apa? Berdasarkan tata tertib yang berlaku di dalam sekolah tersebut. Nah, untuk tata tertib nanti bisa kalian dapatkan di materi tersendiri yaitu sosialisasi tata tertib sekolah ya. Jadi itu anak-anak materi dari Wawasan Wiyata Mandala yang bisa Ibu sampaikan ya. Jadi untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Oki sudah menyampaikan materi tentang Wawasan Wiyata Mandala. Jadi, setiap siswa itu wajib mengetahui Wawasan Wiyata Mandala itu seperti apa ya. Karena memang sangat penting sekali supaya Wiyata Mandala di sekolah itu bisa berjalan dengan harmonis, maka semua komponen yang ada di Wiyata Mandala itu harus berperan di dalamnya ya. Jadi sesuai porsinya begitu. Nah, seperti itu nak ya materinya. Jadi jika ada yang masih belum dipahami, kalian bisa nanti bertanya di kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Nah, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.